Haleluya. 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 Puji Tuhan. Amin. Hanya oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua di tempat ini, kita boleh sama-sama memuliakan nama Tuhan dan kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala dan juga seluruh jemaat tempat ini. Perkenalkan, nama saya Yusak Markus. Saya datang beserta istri tercinta, Tuhan. Saya baru 2 hari lalu tiba di Bali setelah tugas perjalanan pelayanan saya ke Batam, Jayapura, Sorong, Ambon, dan beberapa pulau-pulau di Maluku hanya untuk Injil diberitakan sampai ke dunia. Amin. Saya ditugaskan dari sebuah lembaga misi internasional. Tapi sebenarnya saya adalah jemaat satu gereja di Bali ini, GBDI juga. Saya lahir keluarga GBDI. Saya cinta Tuhan. Saya cinta melayani Tuhan. Lebih dari 18 tahun saya melayani anak-anak NTT yang ada di Pulau Bali, lebih dari 100 orang. Dan saya buat masalah buat mereka di Bali ini. Dan saya lihat hanya firman Tuhan yang bisa mengubah mereka. Firman yang memberikan pengharapan buat mereka. Saya kumpulkan mereka, saya kasih firman mereka, saya utus mereka. Saya nggak pernah bikin gereja. Ketika mereka bertobat, mereka dibaptis, saya bawa mereka ke gereja-gereja terdekat tempat tinggal mereka. Puji Tuhan, itu perkenalan singkat saya. Langsung dengan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 15. Yohanes 15. Ya. Ayat 1 sampai 8 kita baca. Saya akan baca, Bapak Ibu perhatikan dengan seksama. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mungkin hafal cerita tentang ini. Saya kasih tema pun tidak muluk-muluk. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Katakan satu sama lain, kamulah ranting-rantingnya. Jawab balas. Sudah berbuah atau belum? Sekali lagi, kamulah ranting-rantingnya. Yesus pokok anggurnya. Yesus pokok anggurnya. Balas. Sudah berbuah atau belum? Sudah berbuah atau belum? Nah, jawabnya apa? Tetapi faktanya ketika kita melihat inilah kondisi ranting yang tumbuh daripada Yesus. Kita lihat ayat yang kedua. Ada 2 jenis ranting yang sama-sama tumbuh pada pokok anggur Yesus Kristus. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini sebuah fakta. Ada ranting yang berbuah dan ada ranting yang tidak berbuah. Kita bisa melihat bagaimana ada ranting-ranting yang berbuah dan ranting-ranting yang tidak berbuah. Ini adalah sebuah fakta. Bagaimana kita tahu bahwa kita punya keyakinan, oh saya sudah dalam Kristus, saya pasti berbuah, saya pasti berbuah. Tapi faktanya kita diingatkan pagi hari ini, setiap ranting padaku
yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Ada jenis dua ranting. Kita nggak tahu kita pada ranting yang mana. So berbuah atau belum? Betul. Jangan-jangan kita merasa kita ada dalam Kristus, tetapi nggak tahu kita sudah berbuah atau belum. Ada banyak hal yang membuat kita tidak berbuah dalam Kristus. Ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa menghasilkan apa-apa di dalam Kristus. Saya mau kasih tahu, sering kali ini menjadi sebuah perdebatan, bahkan diskusi-diskusi di antara kita. Oh, di dalam Yesus kita pasti selamat. Di dalam Yesus kita pasti berperoleh hidup yang kekal. Tapi Tuhan mau, dan dengan tegas Dia berterang kepada kita. Matius 7 ayat 21, 22, 23 begitu jelas. Dia tunjukkan ada orang-orang yang merasa di dalam Tuhan, merasa dia berbuah. Dia mengaku, Tuhan, aku sudah melayani Engkau dalam nama Yesus. Aku sudah bernubuat di dalam nama Yesus. Aku sembuhkan orang dalam nama Yesus. Bahkan aku sudah usir setan demi nama Yesus. Aku lakukan banyak hal di dalam nama Yesus. Tapi Yesus bilang apa? Aku tidak kenal engkau. Hai pembuat perbuatan jahat, apa yang dilakukan? Coba, berbuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Apalagi mengadakan tanda-tanda mujizat demi nama Yesus. Tapi Yesus bilang, aku kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Perbuatan jahat apa yang dia lakukan? Saya baca baik-baik. Semua bagus-bagus yang dilakukan, semua di dalam nama Yesus. Tapi jangan sampai Yesus berkata, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Karena engkau sesungguhnya tidak melakukan apa kehendak Bapa di surga. Tuhan mau engkau tumbuh dalam pokok anggur yang benar itu, supaya engkau menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Apa buah yang tetap? Harta dunia ini kah? Mobil mewah kah? Banyak orang berkesaksian, oh saya sudah punya mobil, oh hidup saya berbuah-buah, saya sudah punya rumah, hidup saya berbuah-buah, saya punya istri cantik, punya suami ganteng, diberkati, hidup saya berbuah-buah. No, sebelum engkau bawa jiwa-jiwa daripada Yesus, engkau belum berbuah. Yesus mau engkau diselamatkan Tuhan, engkau mendapat kasih karunia Tuhan. Inilah tujuan Yesus, agenda Yesus, visi Yesus di muka bumi ini, untuk keselamatan jiwa-jiwa kita semua. Inilah kehendak Bapa di surga. Ketika kita belajar Alkitab ini dari perjanjian lama, perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu, bahkan proto-evangelium sudah disampaikan, perjanjian Allah tentang datangnya pertolongan dari Allah. Injil, kabar baik yang pertama kali disampaikan itu mulai dari perjanjian lama. Sejak Kejadian jatuhnya manusia dalam dosa, Allah sudah datang akan memberikan pertolongan bagi manusia. Agenda Allah supaya tidak banyak orang binasa. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mungkin sering kali kita bertanya, oh saya sudah Kristen, saya terima Yesus, apakah saya pasti selamat? Coba kita baca Yohanes pasal 2 ayat 23-24. Yohanes pasal 2. Ayat 23 mulai ya. Yohanes pasal 2 ayat 23. Saya akan baca. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya di dalam namanya. Banyak orang percaya di dalam nama Yesus, karena mereka melihat, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepada Yesus tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Ketika Yesus mau mengenal saudara, Yesus tidak tanya Bapak Gembala, Pak Gembala, bagaimana orang itu, apa dia pengikut Yesus?
Yesus tahu. Yesus tidak perlu kesaksian siapapun.